Tutorial umpan putaso express dalam waktu 5 menit. Langsung jos mancing untuk mancing ikan mas harian. Bahan-bahan yang disiapkan: 1 umpan sedane putaso tentunya, 2 ikan tuna kaleng, 3 ikan tongkol iris, 4 telur bebek atau telur asin, 5 udang rebon yang sudah di blender, itu pun jika diperlukan. Oke, simak terus sobat-sobat mancing tutorialnya karena banyak tips yang saya sampaikan di sesi ini. Jangan lupa ya, jangan lupa like ya, nih cap jempol, komen, dan subscribe. Apa Pak Tan? Dan subscribe. Bentar, jangan lupa ya, nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan berita-berita dari kita ya. Oke, lonceng, ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam satu hobi ya. Terima kasih ya para subscriber baru saya, Bang Leti Mancing. Kali ini saya mau bikin tutorial umpannya Pak Bro Alek ya kembali. Tapi kalau ini bedanya, umpannya itu bahan dasarnya putaso sisa kemarin ya. Ini dia barangnya. Lupa nih, oh ini ya, terlalu banyak umpan bahan di sini ya. Nah, ini dia barangnya ya. Kita sotak ini sisanya ya. Jadi karena kan kalau untuk pemancingan di kita itu nggak pernah pakai banyak ya. Umpan putaso itu banyak, soalnya satu bungkusnya biasanya kalau di kita itu umpan nggak pernah besar, paling sebesar ini ya. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahan dasarnya. Kali ini saya akan merubah seperti review saya yang sebelumnya, itu ada pakai santan dan pakai santan terus pakai rebon. Nah, sekarang santannya dihilangkan, saya ganti dengan ini, rekomendasi dari Pak Bro Alek. Tapi ini juga bukan hanya ini doang, yang kemarin saya pernah bilang untuk udang rebon ini. Nah, ini dia udang rebonnya ya. Nanti di blender dulu, setelah di blender kita simpan. Ini berguna banget maksudnya kalau misalkan disimpan, sobat-sobat mancing, kalau misalkan sudah di blender itu bisa disimpan di toples ya, di toples. Jadi nanti kalau mau mancing, kalau mau nyampur tinggal tinggal diambil 1 atau 2 sendok. Nah, ini persamaannya ya, yang kemarin saya bilang. Padahal ini bahannya, cuma kalau ini bedanya sudah dicampurin sama sama tepung atau mie instan yang di blender juga supaya agak makan. Oke, langsung. Nah, oke ya sobat-sobat mancing semua ya. Kali ini saya mau bikin umpan lagi dari Pak Bro Alek, tapi yang sekarang itu tanpa ada pengukusan ya. Jadi supaya lebih cepat atau simpel ya, nanti saya akan akan bikinkan umpan yang tidak terlalu banyak ya, dan bagaimana cara untuk memblender atau membuat serbuk udang rebon ini ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita ambil dulu, bentar saya panasin dulu air. Kita ambil umpan sedananya. Nah, menariknya di sini, umpan sedane itu luar biasa ya, sebetulnya murah meriah tapi maknyos. Pak Bro hebatnya bikin dia berdasarkan pengalaman dia.
bikinnya. Nah ini umpan ini kalau nggak salah ecerannya itu sekitar 5-6 ribuan ya satu bungkus. Nah kemarin kan saya bikin setengah, nah ini sisanya setengah lagi ya, ini setengah lagi. Nah kita masukkan dulu ke plastik ukuran 1/4 ya, ukuran 1/4. Ini cara bikin umpan yang mudah, tetap kalau saya itu support. Nah saya ini beli untuk tunanya itu saya beli yang agak murah lah, nggak perlu mahal sebetulnya untuk ikan. Nah yang lebih murah kalau untuk mancing itu baunya lebih menyengat memang yang mahal ya. Kalau buat dimakan sama kita dikonsumsi nggak apa-apa lah beli yang mahal. Jadi kalau untuk ikan itu dia malah lebih, kalau menurut saya lebih, nah bagus ini. Nah ini ya kita pindahkan dulu ke sini karena kan saya itu tiap hari ya mancing. Kalau tiap hari misalkan posisinya di kaleng ini tutupnya nggak bener, nah kita pindahkan. Kita nggak perlu banyak-banyak pakai tuna, soalnya kalau misalkan kebanyakan tuna juga sih bukan umpan putaso, umpan tuna seperti itu. Ini hanya sebagai penambah aroma ya sebetulnya. Nah terus yang kedua kita ambil lagi Pak. Oh iya ya, ini matang. Ini saya kasih air panas dulu ya. Ini buatkan kocok-kocok. Kalau ini ada ini panas. Nah, kan jadi ya umpannya sudah, biar dia mekar. Yang kedua kita ambil tongkol yang sudah dibersihkan. Ini saya tadi beli di tempat pancing. Saya bersihkan dulu ya. Ini tongkol itu jadi diambil dagingnya aja, karena ini ya, yang rawan bikin umpan basi ini katanya kulitnya. Tapi memang benar sih, saya pernah nggak dibuka nih kulitnya ya, nggak saya ambil, nggak saya bersihkan, jadi basi, cepat basi ya. Nah, terus satu potong lagi. Nah ini nih, ini ada itemnya, kita buang ya, kita buang. Pokoknya murni kalau bisa itu semua itu hanya dagingnya saja yang putih, jangan yang sudah ke coklat-coklatan ya. Nah ini kita pakai air panas lagi. Ini gunanya untuk membersihkan kotoran yang ada. Membersihkan kotoran yang ada ya. Terus untuk mempermudah penghancurannya ya. Bentar ya, saya. Oke, sudah saya tiriskan. Kita hancurkan terlebih dahulu ya. Nah ini kita pinggirkan dulu ya. Nanti ada telur, ada lain-lain ya. Nah untuk mempermudah apa namanya, penghancuran ini kan tongkol agak alot ya, apalagi kalau, nah kita masukkan ini ya. Ini ukurannya 1 sendok. Tambahin lagi ada sedikit, gak apa-apa sama minyaknya. Nah untuk sobat demancing, untuk minyaknya ini kalau bisa agak banyak, bukan agak banyak ya, sesuai keinginan aja deh yang penting.
Nah, ini minyak bukan deho ya, minyak tuna. Minyak tuna ini dia sangat membantu untuk pengawetan. Nah, ini dikocok ya, dicek, dihancurkan. Sangat membantu untuk pengawetan umpan. Tapi jangan terlalu over juga, nggak bagus. Karena kalau over, misalkan kebanyakan minyak, itu kurang bagusnya. Pertama, ikan mungkin tidak terlalu ini ya. Keduanya, yang namanya minyak sama air itu nggak pernah bisa satu. Jadi logikanya, air kolam yang segitu banyaknya dimasukkan umpan yang sebesar ujung kelingking atau ujung jari kita sebesar ini diameternya, itu akan mengambang umpan jadinya, karena si minyak itu yang bereaksi ingin naik seperti itu. Makanya banyak kalau di kita itu nggak usah pakai umpan, itu nggak usah gede-gede kalau di kita ya. Nah, sudah. Ini bisa disimpan ya. Untuk nextnya lagi kalau mau mancing ini ditutup, biasanya ada Tupperware atau apa ya, banyak ya. Ini bisa disimpan di lemari es dan dia tidak akan beku ya. Nah, baru kita masukkan umpan ini, putasoknya. Oh ya, kali ini saya tidak mempergunakan kroto. Saya akan coba tidak mempergunakan kroto. Kayaknya masih, kalau dilihat dari bau, dirasain dari baunya bakalan tetap seru reaksinya ya. Oke. Nah, untuk rebon sendiri, rebon itu sebetulnya tidak wajib harus pakai rebon, karena kan ini sudah ada tuna, sudah ada tongkol, ada telur. Tapi kalau sobat-sobat memancing menemukan kolam pancingan atau pas kebetulan ikannya di sana itu kecil-kecil, lebih baik ditambah rebon. Nah, perbedaannya udang rebon itu kan kalau ikan kecil agresifnya banget. Nah, kalau untuk umpan rebon itu, ikan biasanya makan, pas dimakan sama dia langsung lari. Perbedaannya, enggak, kumur itu enggak ngetrik tak 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 tak, jarang, langsung lari kalau pakai rebon. Sok, mangga dicoba aja ya. Ini kita aduk. Ini sudah ada putasok, tongkol dan tuna. Tinggal kita masukkan. Ini mudah banget loh. Nah, ini umpannya aja udah sebesar ini ya. Kalau di saya itu cukup segini. Ini bisa 3 atau 4 babak ya. Karena kalau saya, itu yang saya bilang, nah, mantap banget nih. Paling hanya sebesar ini, bandingkan dengan jari saya. Kalau untuk mancing nggak pernah gede-gede gitu. Dan kalau di Bogor ini, di kita ini udah banyaknya ya, di Bogor kota ya, itu sudah tidak pakai sentral, jadi hanya satu mata kail. Bentar, pisaunya nih. Nah, ini untuk telur ya. Untuk telur asin itu diambil hanya merahnya ya. Ini ada sendok. Kita cara ambilnya begini. Atau tadi misalkan sobat-sobat pemancing pengen ngaduknya barengan sama tongkol sama tuna, bisa, sama aja. Yang penting ini nanti jadi satu terpadu ya semuanya.
Ini saya akan coba tanpa rotok ya. Kalau kita kan udah kebiasaan ngaduk umpan ini seperti ini. Dari warnanya, perpaduan kutaso dan kutaso dan telur asin. Oke, semoga nih ya, nanti sore agak siang dikit mungkin akan saya coba nanti, tergantung pemancingannya dipakai berapa. Nah, kalau di kita enaknya ngaduk itu begini pakai plastik. Nah, kalau untuk masalah takaran itu tergantung kebutuhan. Kalau di kita kan kutaso ini bisa dibagi dua, karena kan kita paling 3-4 ronde ya. Untuk sehari itu sekitar satu rondenya itu 1 jam. 1 jam. Kali 4 berarti kan 4 jam. Nah, selesai. Ini sudah mantap ini ya. Nih. Ya. Untuk sobat-sobat mancing yang sudah subscribe channel saya, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya akan lebih semangat lagi untuk membahas hal-hal mengenai mancing yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ini lembut banget ini. Kan suka yang lembut-lembut begini nih. Jadi terlalu lembek enggak, terlalu keras enggak. Apalagi ikan besar sebetulnya pengennya yang lembek kalau ikan besar. Jangan keras kalau ikan besar itu, jangan keras, jangan terlalu banyak terlalu amis. Nah, kalau untuk kebutuhannya misalkan ikan-ikan di tempat sobat-sobat mancing itu agak besar misalkan ya, yang tadi saya bilang itu inovasinya masing-masing feeling aja sebetulnya. Jadi untuk minyak tuna ini sudah pasti. Nah, nanti kita tinggal menukarkan antara ini ya, antara rebon dengan tongkol. Misalkan ikan-ikannya besar, kalau misalkan nggak mau pakai tongkol mah enggak, tapi pakai ini. Kalau misalkan ikannya kecil-kecil sekitar 1 kilo 4 ekor atau 5 ekor apalagi, ini di semuanya aja dipakai. Tapi untuk kali ini saya mau melihat situasi dulu. Nah, enaknya pakai udang rebon itu, kita bikin udang rebon nanti di blender, bawa di plastik ke tempat pancingan. Kita lihat dulu ke penampungan ikannya kecil-kecil apa besar. Kalau misalkan besar udah ini aja, tapi kalau agak kecil kita tinggal ambil, masukkan serbuk udang rebon itu ke sini, kita kocok lagi tuh kan, kita aduk lagi. Oke, mungkin itu aja ya sobat-sobat mancing, kita tes nanti ya. Tapi sebelumnya saya mau cium dulu, ini baunya penasaran saya. Mantap. Oke, selamat mencoba. Terima kasih ya. Yang mau komentar atau mau tanya-tanya silahkan nanti ya, di kolom komentar. Kalau perlu nomor WhatsApp saya bisa DM di Bang DT ya, di Instagram saya itu Bang DT ya, bisa DM di situ boleh, nggak apa-apa ya. Terima kasih.